Selamat datang di Jejak Tokoh. Jangan lupa klik like dan subscribe. Seorang anak kecil yang sering jatuh sakit, tubuhnya lemah. Tak ada yang menyangka, anak ini kelak berdiri di hadapan jutaan rakyat dan dengan lantang berkata, Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dialah Soekarno, sang proklamator, Presiden pertama Republik Indonesia, tokoh yang bukan hanya memperjuangkan kemerdekaan, tapi juga membentuk identitas bangsa. Namun perjalanan menuju 17 Agustus tahun 1945 bukanlah jalan yang mudah. Ini adalah jejak hidup Soekarno, dari masa kecil yang rapuh hingga menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan. Soekarno lahir pada 6 Juni tahun 1901 di Surabaya. Nama kecilnya Kusno Sosrodjardjo. Ayahnya seorang guru, Raden Soekemi. Ibunya, Ida Ayu Nyomanrai, berasal dari Bali. Sejak kecil, Kusno sering sakit-sakitan. Bahkan, orang tuanya mengganti namanya menjadi Soekarno, berharap nasibnya berubah. Dan benar saja, seiring waktu, tubuhnya semakin kuat. Tapi, bukan itu yang paling menonjol. Yang menonjol adalah pikirannya. Soekarno muda sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia gemar membaca, ia kritis. Dan ia mulai mempertanyakan satu hal. Kenapa bangsa kita dijajah? Saat remaja, ia dikirim ke Surabaya dan tinggal di rumah Hosea Cokro Aminoto, tokoh pergerakan nasional. Di rumah inilah, api perjuangan mulai menyala. Di Surabaya, Soekarno belajar di HBS, setingkat SMA elit zaman Belanda. Di sana, ia melihat ketimpangan bangsa Belanda hidup nyaman. Rakyat pribumi diperlakukan rendah. Kemarahan itu tidak ia simpan sendiri. Ia ubah menjadi ide. Setelah lulus, ia melanjutkan studi teknik di Bandung. Di kota inilah ia mulai aktif dalam pergerakan politik. Tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Tujuannya jelas, Indonesia harus merdeka, bukan nanti, tapi secepatnya. Pidato-pidatonya membakar semangat rakyat. Ia bukan hanya orator. Ia adalah penggerak, namun keberaniannya membuat Belanda gerah. Tahun 1929, Soekarno ditangkap. Ia dipenjara di Bandung, tapi di balik jeruji besi. Ia tidak diam. Di pengadilan, ia membacakan pledoi legendaris berjudul Indonesia Menggugat. Pidatonya begitu kuat, begitu menusuk, begitu berani. Alih-alih melemahkan, penjara justru membuat namanya semakin besar. Setelah bebas, ia kembali ditangkap dan diasingkan. Pertama ke Enda, Flores, lalu ke Bengkulu. Di tempat pengasingan inilah, Soekarno merenung, berpikir, dan merumuskan dasar-dasar kebangsaan. Bahkan, banyak yang percaya, cikal bakal Pancasila lahir dari masa perenungannya di Endi. Tahun 1942, Jepang datang mengusir Belanda. Banyak yang mengira Jepang akan membawa kebebasan. Ternyata tidak. Namun, Soekarno melihat peluang. Ia bekerja sama secara taktis dengan Jepang. Bukan untuk tunduk, tapi untuk mempersiapkan kemerdekaan. Ia memanfaatkan posisi dan pengaruhnya, menyatukan rakyat, menanamkan semangat persatuan. Dan pada 1 Juni tahun 1945, dalam sidang BPUPKI, Soekarno menyampaikan pidato yang kelak menjadi dasar negara. Ia menyebutnya PANCAEC-ILA, 5 prinsip yang akan menjadi fondasi Indonesia. Detik-detik proklamasi pukul 11 sampai pukul 13. 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan emas tiba. Namun terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua. Soekarno bahkan sempat diculik ke Rengas Dengklok. Tujuannya satu, memastikan proklamasi segera dilakukan. Akhirnya, pagi hari, 17 Agustus tahun 1945, di Jalan Pegangsaan Timur ke-56, Soekarno dengan suara lantang namun sederhana membacakan teks proklamasi. Tak ada panggung megah,
tak ada pengeras suara canggih. Hanya keyakinan, dan kalimat itu mengubah sejarah. Indonesia resmi merdeka. Sebagai presiden pertama, Soekarno menghadapi tantangan luar biasa. Agresi militer Belanda, konflik politik dalam negeri, tekanan internasional, namun ia tetap berdiri sebagai simbol persatuan. Ia memperkenalkan konsep Nasakom, ia aktif di dunia internasional, ia menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok. Dunia mengenalnya, pidatonya menggema hingga ke Amerika dan Afrika. Namun, kekuasaan selalu membawa ujian, situasi politik memanas. Dan pada tahun 1967, Soekarno resmi lengser dari jabatan presiden. Soekarno wafat pada 21 Juni tahun 1970. Namun namanya tak pernah mati. Ia bukan hanya proklamator. Ia adalah simbol keberanian, simbol harga diri bangsa. Soekarno pernah berkata, Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Dan hari ini, kita masih menyebut namanya. Kita masih mengenang perjuangannya. Karena tanpa Soekarno, mungkin Indonesia tidak akan seperti sekarang. Jika kamu merasa kisah ini menginspirasi, jangan lupa klik like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar. Tokoh siapa lagi yang ingin kamu lihat jejaknya? Karena di channel Jejak Tokoh, kita tidak hanya mengenang sejarah, kita menghidupkannya kembali.